Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Prawira Effendi. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya dalam sebuah jurnal, yaitu pemberantasan buta aksara untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tema yang saya angkat adalah pemberantasan buta aksara dalam aspek buta huruf di kalangan masyarakat. Mengapa hal tersebut saya angkat jadi sebuah tema? Karena berdasarkan data dari Kemendikbud tahun 2015, Indonesia merupakan negara yang tinggi akan buta aksara. Nah, untuk angka ketinggian dari buta aksara yang ada di Indonesia pada tahun 2015 itu merupakan 3,56% atau sekitar ada 5,7 juta jiwa yang ada di Indonesia yang termasuk golongan buta huruf atau buta aksara. Hal tersebut yang mendorong saya untuk mengangkat tema pemberantasan buta aksara. Lalu yang kedua, dari jurnal tersebut saya mengangkat tema. Saya mendapatkan bahwa sasaran yang dituju dalam pemberantasan ini adalah masyarakat dengan umur produktif. Untuk desa ataupun tempat lokasi dalam jurnal tersebut merupakan di Desa Manipi atau di sekitar hutan di Desa Manipi, Kecamatan Panak, Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat. Target sasarannya adalah usia produktif, yaitu usia 17 hingga 59 tahun. Mengapa usia produktif dijadikan sasaran dalam hal tersebut? Karena berdasarkan yang ada di jurnal, mengapa usia produktif dijadikan sasaran? Karena usia produktiflah yang akan berperan penting dalam kelanjutan yang ada di desa tersebut maupun di wilayah tersebut. Nah, lalu untuk peserta yang tergolong di dalam pelatihan ataupun penanggulangan buta aksara Al-Quran, buta aksara huruf, ada 55 orang dari masyarakat yang termasuk usia produktif di Desa Manipi di Sulawesi Barat. Lalu yang ketiga di sini ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama, tahap pembelajaran mengenai membaca. Di dalam memberantas buta aksara, tahap membaca ini sangatlah penting karena membaca merupakan aspek dasar ataupun aspek fundamental yang ada dalam pembelajaran. Lalu yang kedua ada aspek menulis. Metode pembelajaran menulis ini akan diterapkan oleh para instruktur yang ada di jurnal tersebut. Lalu yang ketiga ini ada menghitung. Jadi pemberantasan ataupun penanggulangan buta aksara terutama buta huruf ini menggunakan tiga aspek metode pembelajaran, yaitu membaca, menulis, dan juga menghitung atau biasa kita sebut Charleston. Nah, setiap tahapan mengacu pada modul pembelajaran yang disusun oleh tim pelaksana dan juga dilakukan dengan metode yang menarik. Metode yang menarik dimaksud di sini adalah metode yang dianggap relevan dengan warga yang ada di sana karena membutuhkan pendekatan dalam metode pembelajaran tersebut. Lalu yang keempat merupakan teknik pembelajaran. Metode pembelajaran dibuat dengan memberikan gambar-gambar hasil hutan untuk mengingatkan mereka tinggal di pinggir hutan. Teknik pembelajaran yang digunakan di sini adalah metode di mana kita memberikan pembelajaran dengan gambaran-gambaran yang sekiranya relevan. Karena kebetulan semua peserta ataupun semua target dari pembelajaran ini adalah warga sekitar hutan di Desa Manipi. Oleh karena itu teknik pembelajaran yang diberikan pun diberikan dengan ilustrasi ataupun ilustrator dengan gambar-gambar hasil hutan mereka agar mereka lebih relevan lagi dalam membacanya. Contohnya misalkan huruf I akan digambarkan menjadi sebuah pohon karena menjulang tinggi, seperti itu. Teknik pembelajaran yang secara kata lainnya itu adalah teknik ceramah, seperti itu. Lalu ada sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran di sini adalah ada PKBM atau biasa disebut pusat kegiatan belajar bersama masyarakat.
PKBM Harapan Bersama yang akan menjadi sumber belajar pelatihan pemberantasan buta aksara kali ini yang ada di Desa Manipi. PKBM Harapan Bersama yang akan fokus dalam memberantas buta huruf di Desa Manipi. Setelah itu dilakukan penyusunan materi terkait keaksaraan dan dibuat semenarik mungkin agar peserta tertarik untuk belajar. Seperti yang tadi saya bilang bahwa sumber belajar maupun teknik pembelajaran itu harus dibuat semenarik mungkin karena kita akan terjun langsung ke masyarakat. Dan di dalam jurnal ini pun diterapkan hal demikian untuk menarik minat masyarakat dulu, terutama di Desa Manipi, diberikan gambaran-gambaran yang relevan, contohnya seperti hutan, agar mereka lebih tertarik lagi untuk mengikuti pelatihan ini. Lalu yang kelima di sini ada waktu. Waktu yang digunakan di dalam pelatihan ini merupakan 3 bulan. Jadi bisa disebut bahwa waktu pelaksanaan program ini selama 3 bulan itu adalah berkelanjutan. Dan sedangkan untuk waktu tepatnya dilakukan ini mulai pada saat bulan November tahun 2017 hingga beberapa bulan ke depan. Seperti yang tadi saya bilang, ada waktu pelaksanaan programnya itu ya selama 3 bulan, itu program berkelanjutan. Nah, lalu yang ke 1, 2, 3, 4 yang ketujuh yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan adalah pada pelajaran membaca, peserta diperlihatkan gambar madu dan diminta untuk mengeja kata madu tersebut. Jadi media pembelajarannya begitu pula menulis, membaca juga menghitung. Jadi media pembelajaran yang digunakan di sini adalah gambar-gambar ataupun bentuk ataupun benda konkretnya secara langsung yang digunakan. Lalu diberikan sebuah kata dari benda tersebut. Misalkan kita membawa sebuah kotak dan ditulis kata kotak, dan peserta diminta untuk mengeja kata tersebut. Itu dalam contohnya yang membaca. Lalu kurikulum yang digunakan di sini. Kurikulum yang ini kan ke-8. Penggunaan kurikulum. Setelah itu dilakukan penyusunan materi terkait keaksaraan dan dibuat semenarik mungkin agar peserta dapat tertarik untuk belajar. Metode pembelajaran dibuat dengan gambar-gambar hasil hutan mereka yang tinggal di pinggir hutan. Itu untuk kurikulum yang digunakan, yang tersedia di dalam jurnal seperti itu. Lalu ada income maupun outcome yang ada di pelatihan pemberantasan buta aksara kali ini. Untuk income yang dihasilkan dari pembelajaran kali ini ataupun pelatihan kali ini, para peserta dari Desa Manipi yang berjumlah 55 orang mendapatkan pembelajaran baru ataupun pembelajaran yang sebetulnya fundamental akan tetapi belum mereka dapatkan, yaitu membaca, menulis, juga menghitung. Mengapa hal tersebut menjadi income di desa tersebut? Karena desa tersebut kaya akan SDA ataupun sumber daya alam, dan proses pengolahan sumber daya alam mereka membutuhkan membaca, menulis maupun berhitung. Karena di dalam memanfaatkan sumber daya alam itu kita harus mengetahui bagaimana cara memanfaatkannya. Akan tetapi warga di desa tersebut masih mengalami krisis buta huruf. Hal tersebut menjadi poin penting untuk menambah skill membaca mereka, skill menulis mereka, dan juga skill menghitung mereka. Dan akhirnya mereka akan mendapatkan outcome-nya, yaitu memberikan kemampuan membaca. Setelah diberikan kemampuan membaca, mereka dapat mampu mengolah sumber daya alam yang ada di sana. Jadi income-nya itu berhasil membaca, menulis, juga menghitung. Sedangkan outcome itu berhasil memanfaatkan ilmu mereka ataupun pemahaman mereka membaca, menulis, menghitung yang diaplikasikan menjadi berniaga. Mereka berhasil memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk berjualan. Contohnya misalkan kayu, yang tadinya mereka tidak bisa membaca kayu, tapi membaca kontrak untuk berjualan kayu. Mereka jadi mampu membaca surat-surat kontrak, dan akhirnya mereka bisa dengan jelas memahami bahwa kontrak tersebut pas atau tidak dalam berniaganya. Seperti itu. Jadi tidak akan ada kesalahpahaman dalam bisnis mereka karena mereka sudah mempunyai skill dalam membaca, menulis maupun menghitung. Seperti itu. Jadi untuk income dan outcome-nya
seperti itu. Lalu yang terakhir kesimpulan dari jurnal yang ada di sini. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari jurnal yang ada di sini. Yang terakhir kan ada evaluasi sebetulnya. Evaluasi yang dibagi di sini ada beberapa tahapan pembelajaran seperti pre-test dan post-test. Nah, evaluasi yang dilakukan oleh Vera Jessica, Ardian Halis, dan juga Dwi Wahyuningsi, dan Gita Firsti Virgina, lalu Syadia, dilakukan evaluasi berupa pretest dan posttest. Jadi sebelum membaca, mereka diberikan dulu bacaan untuk mereka baca dan diberikan penilaian. Misalkan mereka membaca dengan hasil poin berapa. Lalu dilakukan setelah pembelajaran, setelah pelatihan diberikan posttest untuk mengetahui sejauh mana mereka berhasil berkembang. Itulah evaluasi yang digunakan oleh para instruktur maupun para panitia pelatih dari PKBM Harapan Bersama. Jadi kesimpulannya adalah terbukti bahwa program pemberantasan buta aksara yang dilakukan oleh PKBM Harapan Bersama, yang dilakukan juga dengan para mahasiswa, beberapa mahasiswa dari beberapa kampus, memberikan kemampuan mereka dalam hal Charlestung lebih dari 70%. Dalam pembelajaran 3 bulan, mereka berhasil menambah skill maupun kemampuan Charlestung, membaca, menulis, dan berhitung lebih dari 70%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program ini sangatlah berhasil dalam memotivasi masyarakat, terlebih lagi masyarakat yang ada di Desa Manipi, berhasil memotivasi untuk terlepas dari belenggu buta aksara dalam konteks membaca, menulis, ataupun menghitung. Nah, satu hal lagi yang perlu diingat, bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Hal tersebut sudah tercantum jelas di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dalam pendidikan. Jadi dimanapun mereka berada, mau di sekitar hutan seperti di Desa Manipi, itu sangatlah harus terpenuhi atau akan kebutuhannya dalam pendidikan, termasuk yang berdomisili daerah kota maupun kabupaten yang lebih mudah dalam menjangkau pendidikan. Kita harus membuka mata bahwa pendidikan itu sangat perlu, tidak terlepas mereka ada di kota ataupun kabupaten. Orang-orang yang ada di sekitar hutan, bahkan di dalam hutan sekalipun, haruslah mendapatkan sebuah pendidikan yang relevan, baik itu membaca, menulis, juga menghitung. Hal tersebut sudah termaktum di dalam undang-undang tadi yang disebutkan pasal 20 tahun 2003. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan itu jelas dari saya, dan jika ada kelebihan itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?